Aku adalah salah satu mahasiswa yang malam ini ingin berbagi cerita seram yang pernah aku alami ketika aku menjadi anak rantau. Namaku Repi. 3 tahun lalu, aku diterima kuliah di Magelang yang menjadikan aku harus bisa menjalani hidup di perantauan. Dan membuatku untuk bertekad menjadi pemberani dan menghiraukan segala ketakutan yang ada. Mulai dari kejadian-kejadian seram yang cukup sering terjadi, namun aku mencoba menghiraukannya. Malam itu, layaknya seorang cewek baru di sebuah kos, teman-temanku datang mengunjungi kamar kosku untuk berkumpul sambil mengerjakan tugas kampus. Kamar kosku memang tidak terlalu besar, namun cukup untuk kami berempat saat itu. Sampai tak terasa, karena terlalu menikmati momen di hari itu, waktu pun seperti berlalu dengan cepat. Kulihat jam di kamarku sudah menunjukkan hampir jam 9 malam. Kami pun menyudahi malam itu, dan satu persatu temanku pun berpamitan pulang. Sampai hanya tersisa satu temanku saat itu yang masih menunggu untuk dijemput. Ketika sedang menunggu, entah bermaksud untuk menakut-nakutiku atau apa, tiba-tiba saja temanku berkata, Rep, kok perasaan gue tiba-tiba gak enak gini ya? Kayak ada yang aneh aja di sini. Udaranya tiba-tiba dingin banget lagi. Kalau gue pulang, emang lu berani sendirian di sini? Hah? Apaan sih? Suka tiba-tiba gitu? Lagian mau gimana lagi? Udah nasib anak rantau, harus ngekos. Ya beraniin aja, ucapku. Mendengar jawabanku, tak lama dari obrolan itu, akhirnya temanku dijemput dan pulang. Aku pun mengantarnya sampai pagar rumah kosan. Dah, hati-hati ya. Thank you udah mampir ke sini. Aku pun kembali menuju kamar kosku dan lanjut bersih-bersih untuk segera beristirahat. Ketika sedang di kamar mandi, aku jadi teringat ucapan temanku tadi. Karena entah kenapa, udara saat itu tiba-tiba saja menjadi sangat dingin. Dan kurasakan sesekali angin yang berhembus lumayan kencang, membuat bulu kuduku sedikit berdiri. Selesai dari kamar mandi, aku segera membaringkan badanku di atas tempat tidur. Cukup lelah kurasakan, ditambah tugas yang belum juga selesai. Aku memutuskan untuk segera tidur dan melanjutkannya besok pagi. Ketutup mataku, berharap untuk segera tertidur. Namun,
Belum saja aku tertidur, aku merasa sedikit terganggu dengan munculnya suara seperti ketukan. Iya, seperti suara seseorang yang sedang memukul menggunakan palu. Asalnya dari arah luar kamarku. Mungkin sedang memasang paku, pikirku saat itu. Gak tahu waktu banget sih tuh orang. Udah malam gini masih aja berisik. Sedikit rasa kesal muncul malam itu. Karena aku sangat terganggu dan membuatku sedikit sulit untuk tertidur. Namun, karena aku masih anak baru di kosan ini dan belum terlalu kenal juga dengan penghuni lainnya, aku pun mencoba menghiraukannya. Sampai ketika aku akan menutup mataku kembali, aku terkejut ketika samar melihat seperti ada bayangan hitam yang mengintip dari jendela kamar dan mengintipku yang sedang tertidur. Refleks aku pun berteriak. Iya, siapa? Namun tak ada jawaban. Padahal jelas sekali kulihat sosok bayangan yang tidak begitu jelas, namun sangat jelas terlihat hitam. Aku pun mencoba beranjak untuk memastikan siapa. Namun, baru saja aku akan berdiri, lampu di kamarku tiba-tiba saja mati. Ku coba untuk menekan stop kontak namun tidak mau menyala. Mungkin ada pemadaman listrik di daerah sini. Jadi, ku nyalakan flash di handphoneku dan ku sorot ke arah lantai untuk berjalan keluar kamar. Dan aku pun mengecek situasi di luar. Ketika ku buka pintu kamarku, lampu akhirnya nyala kembali. Namun, ketika kulihat ke arah luar kamar, kosong dan hening. Tidak ada siapa-siapa. Sampai aku dikagetkan dengan suara tokek yang tiba-tiba saja muncul dan seperti berada di sekitar kamarku. Mendengar suara tokek itu, aku pun refleks menghitung berapa kali suara tokek itu bersuara. Dan entah kenapa, tiba-tiba saja bulu kuduku merinding. Ditambah udara yang dingin sekali malam itu. Aku masih dibayangi sosok bayangan hitam yang kulihat tadi. Dan tiba-tiba tercium bau yang sangat menyengat. Kukira itu wangi parfum. Namun ketika kurasakan lagi, ini seperti wangi bunga. Iya, seperti wangi bunga melati. Aku sedikit terdiam dan bertanya dalam hati, siapa yang memakai parfum malam-malam gini? Sampai... Hah? Kenapa lagi sih? Lagi dan lagi lampu di area kosan ini mati. Dengan sedikit kesal, aku langsung masuk kembali ke dalam kamar
dan mencoba mencari lilin untuk membantu penerangan di kamarku. Kusoroti lagi dengan cahaya flash di handphoneku. Namun, ketika aku sedang fokus mencari lilin, terdengar suara toke lagi. Namun, kali ini jelas terdengar seperti ada di dalam kamarku. Seketika aku pun panik. Ada rasa sedikit penasaran saat itu. Karena setauku, jika kita mendengar suara toke dan suara tersebut ganjil, itu menandakan ada makhluk halus di sekitar kita. Aku pun mulai menghitung lagi berapa kali suara toke itu. Dan ketika ku hitung 1, 2, 3, 4, 5. Hah? Ganjil. Aku terdiam. Dan suasana saat itu mendadak menjadi hening. Dan aku tidak sengaja menjatuhkan handphoneku yang kupegang. Terjatuh tergeletak di lantai dengan lampu flash yang masih menyala. Dan ketika aku berniat untuk mengambilnya, ada sesuatu yang sedikit janggal. Ketika kulihat ke arah tembok, dari pantulan cahaya yang memantul dari flash handphoneku, terdapat bayangan hitam selain bayanganku berada di belakangku. Refleks aku pun langsung menengok berbalik melihat dan kulihat di belakangku kini berdiri seorang wanita. Tubuhnya berbalut kain putih kusam dan rambutnya hitam dan lidahnya menjulur keluar. Kakinya tidak memakai alas kaki dan bola matanya berwarna putih. Di sepanjang wajahnya terlihat gerak urat-urat dari wajahnya. Mulutnya terbuka sedikit dan dia tertawa cekikikan. Sesegera mungkin aku berlari untuk keluar. Dan tak lama pun lampu menyala. Ku coba mencari orang-orang yang ada di kosan sampai aku bertemu salah satu penghuni kosan yang baru saja pulang. Dia menatapku sedikit keheranan. Aku beranikan diri untuk menceritakan semua kepadanya. Dia sempat bertanya dengan apa yang kulihat tadi. Dan setelah aku ceritakan semuanya, dia pun bilang kalau katanya dulu salah satu pemilik rumah ini meninggal dunia di sini. Dan kamar yang kutempati sekarang dulunya adalah kamarnya. Sebelum meninggal, dia sempat berpesan kalau rumah ini tidak boleh dijual. Sampai akhirnya setelah bertahun-tahun kosong, rumah ini pun dijual dan dijadikan tempat kos oleh pemilik baru. Percaya atau tidak, 1 minggu setelah kejadian itu, aku langsung memutuskan untuk keluar dari kosan itu dan mencari tempat tinggal baru.